Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Di video ini saya akan sharing sedikit tentang bagaimana penggunaan VS Code dan juga bahasa pemrograman Python untuk deteksi image processing eh, kendaraan, teman-teman. Sebelum kita mulai coding, teman-teman, seperti biasa kita harus menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk eh, kegiatan kita kali ini. Jadi, yang pertama, kita tentunya membutuhkan VS Code atau Visual Studio Code. Nah, untuk installnya sendiri, ini bisa langsung melalui internet, teman-teman. Bisa langsung ketikkan https://code.visualstudio.com. Kita langsung klik saja, diketikkan VS Code, langsung pasti yang paling atas ada tulisan download, teman-teman. Lalu, yang kedua tentunya install Python di komputer Anda. Nah, untuk install Python sendiri, saya menggunakan Python 3.12, yang mana pada 3 Desember 2024, bahasa Python ini barusan diluncurkan, teman-teman. Nah, lalu di sini setelah kalian mendownload Python-nya sendiri, bisa langsung diinstal. Untuk saya sendiri sudah menginstalnya, bisa dilihat di layar ini. Setelah ini saya akan menampilkan hasil screenshotan dari instalasi Python yang sudah saya lakukan. Ya, sebelum teman-teman setting environment, teman-teman dapat membuat folder di sini. Kalau saya bernamakan PCD, atau teman-teman bebas memberikan nama apa, tapi saya memberikan nama PCD. Lalu setelah itu, saya akan membuat terminal baru untuk. Nah, teman-teman, setelah memiliki folder PCD, di sini teman-teman bisa setup environment dengan mengetikkan Python min m venv lalu klik enter. Lalu akan muncul folder venv yang ketika dibuka nanti akan keluar folder include, clip, script, share, git ignore, dan py.venv.config, teman-teman. Terminal baru untuk kita bisa tes semuanya, mulai dari tes melihat versi dari Python ataupun tes pip. Nah, di sini teman-teman saya contohkan, eh, saya akan melihat berapa versi Python yang saya miliki. Nah, di sini sudah muncul saya menggunakan Python versi 3.12.8, dan di sini sebelum teman-teman lanjut ke step selanjutnya, teman-teman bisa eh, tes pipnya apakah sudah terinstall. Di sini teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Di sini ketikkan pip, lalu strip, lalu version. Nah, nah, di sini juga sudah terinstall. Gunanya apa sih teman-teman pip itu? Nah, di sini nanti saat teman-teman melakukan deteksi, pastinya membutuhkan beberapa pustaka atau library. Nah, untuk install library itu, teman-teman dapat menuliskan pip lalu nama-nama library yang akan kalian butuhkan. Di proyek kali ini, saya akan menggunakan beberapa library. Yang pertama ada TensorFlow STF, lalu yang kedua ada TensorFlow, mohon maaf, TensorFlow Hub S Hub, lalu yang ketiga ada CV2, yang keempat ada NumPy SNI, yang kelima ada Matplotlib, lalu yang kelima ada OS. Untuk kegunaannya nanti saya akan jelaskan setelah ini. Lalu kita masuk ke instalasinya, kita bisa ketikkan pip, lalu kita tuliskan semua dari library-library yang akan kita gunakan. Ini lalu kita enter. Nah, nanti kita akan installing seperti ini, teman-teman. Lalu selanjutnya adalah
masuk ke coding. Nah, teman-teman, karena di sini saya sudah memiliki file, teman-teman nanti akan saya arahkan untuk membuat folder baru di dalam folder PCD ini dengan nama bebas, dan di dalam folder tersebut teman-teman nanti akan membuat satu file dengan tipe Python, teman-teman. Kalau saya di sini eh, nama filenya detext.py. Nah, di section pertama teman-teman harus melakukan import dari eh, semua library yang sudah teman-teman install, seperti yang saya lakukan saat ini. Di sini saya mengimport TensorFlow, lalu TensorFlow Group, lalu ada CP2, NumPy SNP, Matplotlib, lalu OS. Nah, jadi teman-teman, untuk di library yang saya gunakan sendiri, ini ada TensorFlow yang digunakan untuk mengimpor dan menjalankan model machine learning. Lalu yang kedua ada TensorFlow Group yang digunakan untuk memuat model yang tersedia di TensorFlow Group yang merupakan platform penyimpanan model pre-train. Lalu selanjutnya ada CV2 yang merupakan pustaka OpenCV untuk memproses dan memanipulasi gambar. Lalu selanjutnya ada NumPy untuk memanipulasi array numerik. Lalu selanjutnya ada Matplotlib yang digunakan untuk menampilkan gambar. Lalu ada OS yang digunakan untuk memeriksa file dan folder di sistem operasi. Nah, di sini teman-teman, di step pertama, ini adalah dataset pad, di mana kita dapat menyambungkan folder dataset yang kita miliki ke source code yang sedang kita tulis. Gunanya adalah agar source code kita dapat mendeteksi dan mengambil seluruh gambar yang akan dideteksi, teman-teman. Ingat teman-teman, untuk dataset sendiri ini memang sering nggak kedeteksi karena memang terkadang ada salah penulisan ataupun memang apa ya, eh, kurang teliti seperti itu, teman-teman. Dan kalau di VS Code sendiri, setahu saya memang tidak bisa menggunakan Drive. Kalau teman-teman terbiasa menggunakan Google Colab, ini eh, dapat diubah menjadi, mohon maaf, dapat diubah ke penyimpanan lokal teman-teman. Jadi selanjutnya saya akan menambahkan ini, ini fungsi ini berfungsi agar eh, dapat menjadi eh, bagian acuan, di mana jikalau dataset tidak ditemukan, maka akan mengeluarkan atau print out folder dataset tidak ditemukan, periksa kembali pad. Nah, jika tidak, akan lanjut. Lalu step selanjutnya, fungsi image file sendiri ini adalah mengambil daftar file dari gambar. Dan jikalau gambar terdeteksi atau ada gambar dalam dataset, maka akan keluar gambar yang akan dideteksi. Lalu di step selanjutnya, di step kedua, adalah muat model SSD Mobile V2 dari TensorFlow Hub. Di sini saya menggunakan modeling dari internet yang sudah saya dapatkan, karena memang deteksi kendaraan adalah hal yang sudah cukup wajar, karena untuk implementasi saat ini sudah banyak digunakan, seperti pada halnya pada CCTV lalu lintas dan lain-lain, teman-teman. Di sini di step 2 saya menuliskan model URL. Nah, teman-teman yang akan atau mau mencoba bisa menggunakan URL yang sama. Teman-teman hanya perlu menuliskan model URL lalu menuliskan linknya. Lalu di paling bawah ini ada print out model loaded successfully jika memang berhasil. Lalu step selanjutnya, teman-teman, ini ada bagian, nah ini. Lalu teman-teman di bagian fungsi untuk menghitung intersection over union atau IOU, fungsi ini juga digunakan untuk menghitung antara dua bounding box
IOU juga mengukur sejauh mana dua kotak tumpang tindih yang digunakan untuk menilai seberapa akurat deteksi objek. Lalu teman-teman, setelah ini fungsi untuk menghitung intersection union atau IOU ini akan dilanjut dengan, nah, setelah di bagian fungsi untuk menghitung intersection over union atau IOU, kita lanjut di bagian eh, fungsi untuk mendeteksi objek dalam gambar, teman-teman. Nah, di bagian ini tentunya seperti yang sudah saya sebutkan adalah section di mana kita akan mendeteksi objek yang ada dalam gambar yang kita jadikan dataset, teman-teman. Nah, akan saya tuliskan, teman-teman, fungsi untuk mendeteksi objek dalam gambar. Di sini nantinya akan saya jelaskan per line karena memang ini sangat sangat penting dalam deteksi gambar atau deteksi jenis kendaraan sendiri. Nah, untuk di line 44 ini, di bagian baris detect object in image, eh, bagian tersebut adalah bagian yang mendefinisikan fungsi untuk mendeteksi objek dalam sebuah gambar, teman-teman. Lalu di bagian pembacaan gambar atau CV to IMRIT, sorry, itu adalah bagian membaca gambar dari file menggunakan CV2 IMRIT. Lalu selanjutnya ada bagian eh, ini fungsi if image is known. Ini adalah notifikasi bila mana gambar tidak ditemukan, teman-teman. Lalu selanjutnya ada image RGB. Ini untuk mengatur color PGR. Lalu selanjutnya ada di bagian input tensor, di mana bagian ini mengonversi gambar menjadi tensor kompatibel dengan model menggunakan TF convert to tensor, teman-teman. Dan selanjutnya, ini teman-teman ada di bagian class name. Nah, di sini yang sangat krusial, teman-teman. Jadi, untuk membedakan di mana ukuran motor, ukuran mobil, ukuran truk, dan ukuran bus, di sini teman-teman dapat menggunakan skala di mana satu ini saya gunakan sebagai motorcycle, tiga sebagai mobil, tujuh sebagai truk, lalu delapan sebagai bus. Lalu langsung saja kita next ke step selanjutnya. Kita ke step 3, di mana di step 3 ini kita akan memberikan evaluasi dan tampilan hasil untuk deteksi yang sudah kita lakukan, teman-teman. Di sini sangat banyak, teman-teman bisa dilihat saja di bagian source code yang sudah saya tuliskan di sini. Nah, di step 3 ini adalah evaluasi dan tampilkan hasil. Bisa dilihat saya menuliskan total image, total correct, dan total object. Ini jika diganti angkanya dapat mempengaruhi dari eh, akurasi dan juga evaluasi yang akan ditampilkan, teman-teman. Di sini ada bagian deteksi objek dalam gambar, lalu ada perhitungan akurasi untuk gambar, lalu akumulasi hasil evaluasi, lalu ada hitung akurasi untuk gambar, lalu visualisasi deteksi, dan di paling bawah ini, teman-teman, ini adalah eh, komen atau fungsi agar gambar yang sudah dideteksi ditampilkan di runtime, teman-teman. Lalu di bagian paling akhir, kita akan memberikan section perhitungan akurasi total, teman-teman. Lalu kita coba run saja, apakah bisa. Nah, di sini sudah processing image, teman-teman. Ground truth object, ya karena memang di sini ground truth memang masih kurang optimal. Teman-teman dapat menyesuaikan kembali dengan gambar-gambar yang eh, lebih optimal atau ukuran yang lebih optimal. Lalu ya teman-teman, ini adalah hasil dari deteksi kendaraan yang menggunakan bahasa pemrograman Python dengan model TensorFlow. Ini bisa dilihat di gambar pertama, menunjukkan bahwasanya terdeteksi dengan cukup akurat di mana sepeda motor terdeteksi
Lalu juga jenis-jenis mobil juga terdeteksi dan kita lihat di gambar kedua ada ini motorcycle yang terdeteksi juga. Di sini juga ada bus berwarna pink juga yang terdeteksi dengan secara sangat akurat. Lalu kita lanjut ke gambar terakhir. Di sini ada satu mobil yang memang terdeteksi dan sangat baik. Di sini juga ada motorcycle, terlihat Bapak Grab ini sedang melaju menggunakan sepeda motornya. Baik, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.